Halo guys, balik lagi bareng Mamang di sini. Gimana kabarnya? Apakah kalian udah bisa move on dari dia yang malah milih orang lain? Kalau belum, mending santai dulu di sini sambil dengerin Mamang bercerita ya. Seperti biasa, Mamang bakal ngerangkum sebuah film menarik dari negeri Jepang. Kali ini, filmnya tentang seorang mahasiswi yang memutuskan untuk ngekos di tempat sederhana, cuma 300.000 per bulan. Awalnya sih biasa aja, tapi ternyata pemilik kos tersebut mulai punya rasa ke si cewek ini. Yang bikin situasi makin rumit, si cewek ini ternyata udah punya tunangan, dan calon suaminya itu juga ngekos di tempat yang sama. Film ini cocok banget ditonton sambil rebahan atau sendirian di malam hari. Seperti biasa, Mamang saranin tonton sampai habis. Jangan di-skip biar ceritanya nyambung dan kalian gak salah paham. Film ini bakal ngetes seberapa kuat perasaan dan logika kalian, karena cerita yang disuguhin cukup bikin campur aduk antara emosi, logika, dan perasaan. Tanpa banyak basa-basi lagi, siapin posisi ternyaman kalian, pasang headset, dan jangan lupa bawa camilan, karena inilah cerita dari film yang bakal Mamang rangkum khusus buat kalian. Dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok bapak-bapak yang bernama Justin. Terlihat beliau ini sedang melihat-lihat pintu yang entah apa tujuannya. Mamang juga kurang ngerti maksud dari si bapak ini. Tiba-tiba datanglah sosok wanita cantik yang bernama Hikaru. Dan ternyata Hikaru ini adalah penghuni baru dari kosan yang sendiri tadi. Diliatin oleh Bapak Justin ini, seperti bapak-bapak pada umumnya. Beliau ini melobi Hikaru dengan menanyakan, apakah dia anak kuliahan? Lalu Hikaru pun menjawab iya. Dan dia baru masuk semester 4. Dan Bapak Justin pun bilang bahwa dia jangan sungkan kalau misalkan membutuhkan bantuan. Singkat cerita di sini, kita akan melihat Hikaru yang sedang mengobrol dengan pacarnya. Jadi ini ya alasan Hikaru ngekos. Di sini kalian juga pasti paham lah ya. Di sini Hikaru pun mendesak pacarnya dan bertanya, kapan dia akan pergi ke rumah dan menemui orang tua Hikaru? Dirasa belum mapan, pacarnya pun menjawab bahwa dia belum siap secara ekonomi. Hikaru pun bilang kalau soal ekonomi mah bisa beli di warung. Maaf bercanda ya guys. Kalau soal ekonomi kan bisa dicari bareng-bareng. Pokoknya Hikaru ini adalah sosok calon istri yang sangat idaman sekali. お色直し2回したいし、ドレスも一緒に選んでくれるでしょ。 Di sini kita akan melihat sosok Bapak Justin yang sedang membawa sesuatu, dan ternyata itu adalah sepotong kue. Entah apa niat beliau ini. Dia malah memasukkan cairan aneh ke dalam kuenya. Mungkin itu adalah madu biar kuenya manis secara natural, dan tidak mengakibatkan diabetes atau gula berlebih. Kita mah positive thinking aja ya guys. Dirasa sudah selesai. Bapak Justin pun langsung mengetuk pintu kosan Hikaru, dan berniat untuk bertamu ke dalam kosan Hikaru. Sekaligus dia mau memberikan hadiah kepada Hikaru. Hikaru pun langsung menyuruh Bapak Justin untuk masuk. Namanya juga cewek polos, seperti tuan rumah pada umumnya. Hikaru pun membawakan minuman untuk diminum oleh Bapak Justin, lalu mereka saling mengobrol, dan Bapak Justin pun menyuruh agar Hikaru memakan kue yang sudah diberikan cairan madu murni. Pada saat Hikaru sedang mengunyah kuenya, terlihat ekspresi Bapak Justin ini menjadi sangat senang. Entah rencana apa lagi yang mau beliau ini lakukan. Tiba-tiba Bapak Justin ini izin untuk menggunakan toilet Hikaru. Karena beliau ini sudah tidak tahan ingin buang air kecil, bukannya ke toilet. Si botak ini malah nyasar ke kamar Hikaru. Dengan sangat sengaja sekali beliau ini malah menanam CCTV di pot yang ada di kamar Hikaru. Entah apa yang dipikirkan si botak ini. Dia malah gugulitikan, alias guling-guling di kasurnya Hikaru. Kayak bocah aja orang tua yang satu ini. Dirasa sudah puas main-main di kasur sendirian, beliau pun balik lagi dan sudah menemukan Hikaru yang lemas. Beliau ini langsung menghampiri Hikaru, dan aksi pahlawan dari Bapak Justin pun akan segera dimulai. Pada saat Hikaru sudah pulang, tiba-tiba ada sosok Bapak Justin yang langsung melabraknya. Ternyata beliau ini punya rekaman Hikaru yang sedang nge-push rank bersama pacarnya. Seperti biasa di sini, kita akan melihat mereka berdua yang saling nego. Yang intinya, sekarang Bapak Justin akan menjadi raja, dan Hikaru akan menjadi ratunya. Tapi ini bukan tentang Hikaru Nakamura ya. Itu beda lagi, hehe. Singkat cerita lagi, kita akan melihat Hikaru yang mengobrol dengan pacarnya. Terlihat Hikaru ini sedang sakit di bagian perutnya. Karena datang bulan mungkin. Lalu sang pacar pun dengan perhatiannya membawakan Hikaru minum. Di sini pacar Hikaru meminta agar Hikaru ini mending istirahat aja. Kalau lagi sakit jangan dipaksain. Sungguh perhatian sekali ya cowok yang satu ini. 大丈夫本当に。はい。病院行くか病院。
Di sini kita akan melihat pacar Hikaru yang sedang menelpon Hikaru karena tidak ada jawaban sama sekali. Beliau pun mengirimkan voice note agar Hikaru cepat pulang. Dan ternyata di sini kita akan melihat Hikaru yang sedang bersama Bapak Justin. Entah apa yang dipikirkan bapak-bapak ini. Dia malah memakai pakaian yang seperti itu. Di sini kita akan melihat pacar Hikaru yang risih dengan suara wanita yang ada di balik kamar Bapak Justin. Dan beliau pun di sini mengirimkan lagi voice note agar Hikaru cepat pulang karena dia udah nggak tahan dengan suara wanita yang ada di balik kamar Bapak Justin. Singkat cerita Hikaru pun sudah pulang. Dan yang pacar menceritakan semua kepada Hikaru bahwa Bapak Justin itu sangat berbahaya karena dia sudah mendengar suara wanita di kamarnya. Ya pokoknya gitulah, kita mah yang udah tahu senyum-senyum aja ya kan? Hehehe. こんなとこ来んなよな。 Di sini kita akan melihat Hikaru yang lagi-lagi disamperin oleh Bapak Justin. Di sini Bapak Justin menjelaskan kepada Hikaru bahwa dunia ini tempatnya panah, dunia ini tempatnya penderitaan, dan dunia ini juga tempatnya kebahagiaan. Kita nggak akan selamanya merasa bahagia, kita juga nggak akan selamanya merasakan rasa sakit. Satu masa kita akan berada di titik bahagia dan juga rasa sakit. Jadi biasakanlah dirimu dengan rasa sakit itu. Biar pas kamu bahagia, kamu gak melupakan rasa sakit yang pernah kamu alami, dan Mamang di sini ingin membuat rencana mata bulan, di mana seluruh dunia akan digenjutsu dalam mimpi yang abadi, di mana tidak ada rasa sakit di dalamnya. Lah kok malah nge-spoiler film lain ya, hehehe. Pada malam harinya kita akan melihat Hikaru yang sedang tidur dengan pacarnya. Entah apa yang dirasa oleh Hikaru, beliau terlihat sangat gelisah sekali, dirasa tidak mau membangunkan pacarnya, karena pacarnya terlihat sudah sangat pulas sekali. Hikaru pun dengan sangat inisiatif mendatangi kamar Bapak Justin. Beliau pun langsung memeluk Bapak Justin dengan sangat erat, layaknya rasa kangen seorang ayah dan anak karena jarang bertemu. Di sisi lain, kita akan melihat pacar Hikaru yang terbangun dari tidurnya, dan hal ini disebabkan oleh suara wanita di balik kamar Bapak Justin. Setelah didengarkan dengan sangat baik-baik, ternyata suara wanita yang ada di balik kamar Bapak Justin adalah suara pacarnya sendiri, yaitu Hikaru. Dan inilah akhir dari sebuah filmnya. Tamat. Ending yang sangat mengetahuan kan? Setelah beberapa waktu tinggal di kosan, akhirnya rahasia yang disembunyikan Hikaru pun terbongkar. Tunangan Hikaru memergoki sendiri lewat pesan dan kamera tersembunyi bahwa Hikaru ternyata diam-diam dekat, bahkan lebih dari sekadar dekat dengan pemilik kos mereka sendiri, si Bapak Justin. Yang bikin kaget, alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, Hikaru justru dengan tenang memilih untuk bersama Bapak Justin, meninggalkan tunangannya tanpa penjelasan yang jelas. Meskipun usianya terpaut jauh dan hidupnya nggak semewah yang lain, tapi entah kenapa, Hikaru merasa lebih nyaman dan bebas saat bersama pria itu. Cerita pun ditutup dengan tunangan Hikaru meninggalkan kosan itu dengan kecewa, sementara Hikaru dan Bapak Justin tampak duduk bersama di teras kosan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, cinta yang cepat tumbuh belum tentu cinta yang sehat. Kadang yang terlihat nyaman dan perhatian bisa aja datang dari situasi yang salah. Kesetiaan itu diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru saat ada godaan. Dan di sini Hikaru gagal dalam ujian itu, kita nggak bisa ngatur hati orang lain. Tapi kita bisa ngatur bagaimana kita menghargai diri sendiri. Sang tunangan Hikaru memilih pergi, karena dia tahu harga dirinya terlalu berharga untuk terus disakiti.